好，我们开始上课。大家好。Oke, jadi untuk pertemuan hari ini, Rosa akan mengajak kalian untuk mereview dulu ya bab 8, 今天几号. Setelah itu, setelah selesai mereview, Rosa akan baru jelaskan bab 9. Nah, kemarin bab 8 kita belajar apa aja? Kita belajar banyak sekali ya kosakata untuk teks pertama. Ada 12 kosakata. Yang pertama ada 今天, hari ini, 月, bulan, 日, tanggal. Nah, untuk 日 yang ini adalah tanggal untuk penulisan ya. Kemudian ada 星期. 星期 itu adalah minggu tapi bukan hari minggu ya. 星期 ini minggu, minggu di dalam bulan. Minggu di dalam bulan ada 4 minggu ya. Selanjutnya untuk penyebutan hari, kita tinggal tambahkan di belakang Shinji dengan angka 1 sampai 6 ya untuk hari Senin sampai Sabtu. Shinji I, Shinji 2, Shinji 3, Shinji 4, Shinji 5, Shinji 6. Sedangkan untuk hari Minggu beda sendiri. Kita tidak tambahkan angka melainkan tambahkan r atau tian. Shinji R dan Shinji Tian sama dengan tanggal. Untuk Shinji R itu untuk penulisan ya. Kalau kita bicara, kita bisa gunakan Shinji Tian. Kemudian ada Te. Te adalah kepunyaan. Yang keenam ada Shengri. Shengri adalah ulang tahun. Xiake, selesai kelas. Ihou, kemudian. Kalau xiake ihou, berarti setelah kelas, kemudiannya ya. Kemudian untuk nomor 9 adalah Junpei. Junpei adalah bersiap. Ke-10 ada Jing. Jing di sini berarti mentraktir ya. Misalnya Jing Shifan berarti mentraktir untuk makan. Selanjutnya dalam kawan. Dalam kawan berisi tentang apa? Di sini berisi tentang teks singkat ya. 今天9月28日 星期二是李娜的生日。下课以后，同学们准备一起请她吃饭。Hari ini tanggal 18 September. Sorry, hari ini adalah tanggal 28 September. 星期二, 星期二 hari apa? Hari Selasa. 是丽娜的生日 adalah ulang tahun Lina. 下课以后, setelah selesai kelas ya. Kemudian ngapain? 同学们准备一起请她吃饭. Teman-teman satu kelas semuanya bersiap untuk memberi traktiran ya untuk ta siapa tadi? Ta adalah Lina. Untuk ngapain? Untuk makan. Jadi teman-teman satu kelasnya bersiap untuk mentraktir dia makan. Nah, kemudian di dalam latihan langsung memberikan latihan pertanyaan Lina de 生日是几月几号? Langsung minta kalian untuk jawab dengan kalimat kalian sendiri. Ada yang sudah jawab dengan benar, Lina de 生日是9月28号. Ada yang jawab, 她的生日是9月28号. Benar, semuanya benar, bisa Lina, bisa她. Ya, Lina diganti她juga boleh. Lina 的同学下课以后准备做什么? Ada yang jawab, Lina 的同学下课以后准备请 Lina 吃饭. Ada yang langsung jawab sesuai dengan teks, di-copy dari teks langsung bilang 同学们准备一起请她吃饭 juga boleh. Selanjutnya, yang teks kedua hanya ada 3 kosakata, ada 对, 好 dan 怎么样. 对 adalah tepat atau benar. Hao adalah pengucapan tanggal secara lisan ya. Kalau tadi tulisan adalah hao. Kemudian kalau tulisan adalah r. Kalau tanggal secara lisan adalah hao. Kemudian 怎么样? 怎么样 untuk apa? 怎么样 untuk bertanya ke
setujuan orang yang sedang kita ajak ya. Selanjutnya di sini ada kawan. Kawannya berupa dialog antara Mating dan Lina. Mating bilang, Lina, 今天是你的生日，对吗？ Lina, hari ini adalah hari ulang tahunmu. Benar tidak? Gitu ya. Kata Lina, 我的生日, ulang tahunku. 今天几号? Hari ini tanggal berapa? Mating menjawab, 今天9月28号. Hari ini adalah bulan 9 tanggal 28 atau 28 September. Lina bilang, 对对，今天是我的生日. Benar-benar hari ini adalah ulang tahunku. Kemudian kata Mating, 我们请你吃饭怎么样? Kita mengajak kamu untuk makan atau kita akan menraktir kamu makan. Bagaimana? Gitu. Kata Lina, 太好了. Terlalu bagus atau bagus sekali. Terima kasih. Terima kasih untuk kalian gitu ya. 谢谢你们. Nah, di sini Rasul juga memberikan pertanyaan untuk di dalam teks ini. Pertanyaannya adalah, 今天是丽娜的生日吗？今天是丽娜的生日吗？ Bisa dijawab, 对，今天是丽娜的生日。丽娜知道今天她的生日吗？ Ini banyak sekali yang masih kurang tepat untuk pertanyaan ini. 丽娜今天知道她的生日吗？ Jawabannya 不知道. Kenapa 不知道? Dia 不知道 karena di sini dia bilang 我的生日今天几号? Ulang tahunku. Hari ini tanggal berapa? Gitu. Jadi sebenarnya dia tidak tahu. Dia diingatkan oleh Mating. Jadi kita bisa jawab, Lina 不知道今天是她的生日. Selanjutnya kewensan. Kewensan ada beberapa kosakata lagi. Ada cu, semoga, 快乐 bahagia, 礼物 hadiah, pen satuan untuk buku, su buku, ci satuan untuk pensil, pi adalah pensilnya, a untuk menyatakan kesetujuan, 时间 waktu, 没问题 tidak masalah dari kata 没有 tidak ada, 问题 masalah atau pertanyaan. Jadi 没问题 artinya menjadi tidak masalah. Sekarang kita lihat kewensan. Kewensan di sini ada Mating, Lina, dan Cui Hao. Ada 3 orang ya. Mating, Lina, Cui Hao. Mating bilang, Lina, 祝你生日快乐，这是我们的礼物. Lina, selamat ulang tahun, 这是我们的礼物. Ini adalah hadiah dari kami. Ini adalah hadiah dari kami. Kemudian katanya Lina bilang, 谢谢 是什么礼物? Terima kasih, ini hadiah apa? Kata Mating, 一本中文书和一支笔. Ini adalah sebuah buku bahasa Mandarin dan sebuah pensil. Kemudian Cui Hao bilang, 10月10号是我的生日. Tanggal 10 Oktober adalah ulang tahunku. 你们都去我家怎么样? Kalian semuanya datang ke rumahku, bagaimana? Kata Mating, 好啊, oke. 10月10号星期几? Oke, tanggal 10 Oktober itu hari apa? Kata Cui Hao, 星期日, hari Minggu. Kemudian Lina menjawab, 有时间没问题. Ada waktu, tidak masalah. Nah, di sini pertanyaannya, Lina de 同学送 Lina 什么礼物? Ada 2 ya. Ada 2 hadiah dari temannya untuk Lina, yaitu 一本书 dan 一支笔. Kalian bisa jawab dengan lengkap, Lina de 同学送一本书和一支笔. Kemarin di sini ada yang jawab cuma 一本书和一支笔. Kurang tepat ya, karena Rasul minta kalian menjawab dengan lengkap dulu. Menjawab dengan lengkap, jadi di depannya subjeknya harus ada. Lina de 同学送 predikat. Nah, 一本书和一支笔 adalah objeknya. Lina de 同学送一本书和一支笔. Ada yang bilang, Lina de 同学一本书和一支笔. Salah ya, kurang song. Kurang kata kerja song, memberikan.
Pertanyaan kedua, Lina 的生日是谁的生日是10月10号？谁的生日是10月10号？Jawabannya adalah 最好的生日是10月10号。Siapa yang ulang tahunnya 10 Oktober? Jawabannya adalah 最好。最好的生日是10月10号。Ya, ulang tahunnya 最好 yang tanggal 10 Oktober. Di sini masih ada yang jawab Lina 的生日是10月10号。Bukan ya, Lina 的生日 itu ulang tahunnya Lina adalah tadi tanggal berapa? 28 September. Kalau yang 10 Oktober adalah ulang tahun dari Cui Hao. Kemudian pertanyaan terakhir, 10月10号星期几？10月10号 adalah 星期日. Ya, kalian jawab cuma 星期日 masih kurang tepat karena langsung minta kalian jawab lengkap. Jawab lengkapnya bagaimana? 10月10号星期日. Nah, di sini masih banyak sekali mahasiswa yang masih ada salah ketik untuk pengetikan. Juga masih ada juga beberapa yang lupa memberi tanda baca seperti titik. Ya, jangan langsung ingatkan lagi, jangan sampai lupa memberikan titik. Sama nanti ketika UAS kalian menulis tangan itu juga jangan lupa dituliskan tanda bacanya. Entah itu koma, entah itu titik, entah itu tanda tanya, ya. Misalnya kalau koma sama seperti tadi di teks yang kedua ya, teks yang kedua seperti ini, 对,今天是丽娜的生日. 对, ini harus ada komanya, gitu ya. Oke, selanjutnya Rosa juga akan membahas juga latihan yang selanjutnya. Nah, ini latihan ini juga sudah kalian kerjakan. Nah, ini nomor 1 ada B bilang 今天4月28号. 今天4月28号. Dia bilang bulannya bulan 4, tanggalnya 28. Nah, berarti ini pasti tanya apa? Tanya tanggal. Kalian bisa jawab 今天几号. Juga bisa mungkin dijawab 今天几月几号. Semuanya boleh ya. Kemudian di sini ada bilang 昨天星期几. 昨天星期几. Jawabannya kalau 星期几 berarti tanya hari ya. Kita bisa jawab 昨天星期三. Misalnya 昨天星期三. Boleh 昨天星期二, 昨天星期一, boleh semua. Asalkan belakangnya pasti hari. Kemudian di sini ada 对吗? Nah, pertanyaannya apa ini? Jawaban dari si B, 不,我不是法国人,我是英国人. Berarti pasti dia bilang, 你是法国人,对吗? Ya, ternyata dia jawab 不是,不是法国人,是英国人. Kemudian di sini nomor 4, 这是你的电子词典吗? Nah, jawabannya 对. 对, bisa tambahkan koma, 这是我的, atau 对, 这是我的电子字典. Selanjutnya yang kelima, 你跟我一起去超市, 怎么样? Kamu bersama saya pergi ke supermarket, bagaimana? Nah, di sini karena ada bagaimana, kalian bisa jawab bagaimana? Bisa jawab 行, bisa jawab 太好了. Ya, di sini juga bisa jawab 好啊. Terserah ya, kalau kesetujuan bisa jawab beda-beda. Seperti yang sudah Lause jelaskan di sini. Bisa dijawab 太好了, bisa dijawab 行, bisa dijawab 好啊. Di sini Lause kombinasikan, Lause jawab 好啊, kemudian 太好了. 好啊, 太好了. Boleh seperti itu ya. Kemudian nomor 6, 谁的? Nah, ini banyak sekali yang salah jawab nomor 6. 这是我的汉语书. 这是我的汉语书. Nah, di sini gimana pakai 谁的? Kita bisa bilang 这是谁的汉语书. Kenapa 谁的-nya ada di sini? 谁的, 谁 ini menggantikan 我. 这是我的汉语书. Nah, di sini kan dia jawab 我, kalau tanya berarti 我-nya diganti 谁. 这是谁的汉语书. Gitu ya. Jadi 谁 letaknya ada di sini.
ada yang menjawab gini, "谁的这是汉语书." Itu salah ya. "谁" harus ada di sini sesuai dengan jawabannya. Oke, jadi seperti itu untuk latihan yang melengkapi, percakapan. Selanjutnya mengurutkan kata ya, dari kata yang tidak urut, kemudian menjadi kalimat yang benar. Nah, ini pasti nanti akan keluar di dalam, UAS. UAS nanti akan keluar latihan soal yang seperti ini. Sini ada 今天生日是妈妈的. Kalian harus ingat ya, harus ingat ketika suatu kata itu pasti ada subjek, predikat, dan objek. Semua pasti ada subjek, predikat, dan objek. Untuk keterangan biasanya keterangan kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Ya, kalau tidak ada keterangan gampang aja subjek, predikat, objek sama seperti bahasa Indonesia. Sedangkan ketika ada keterangan, nah keterangan bahasa Mandarin pasti di depan. Kalau kita bahasa Indonesia SPOK, sedangkan bahasa Mandarin SKPO atau KSPO ya. Nah, di sini ada 今天生日是妈妈的. Ketika kalian melihat seperti ini, yang bisa jadi subjek yang mana? Biasanya yang bisa jadi subjek juga bisa menjadi objek, ya. Nah, di sini yang paling tepat yang bisa menjadi subjek adalah 今天, ya. 今天. Nah, predikatnya apa? Predikatnya adalah 是, ya. Predikat biasanya adalah kata kerja. Sedangkan subjek biasanya kata benda. Sama seperti objek, objek juga kata benda. Nah, di sini yang paling bisa menjadi subjek adalah kata benda 今天. Jadi kita bisa bilang 今天 predikatnya 是. 今天是. Tinggal kita tambahkan objek. Objeknya di sini yang bisa jadi objek adalah 生日. Kalau 生日aja kita nggak bisa, jadi kita bisa tambahkan 妈妈的生日. 今天是妈妈的生日. Kemudian nomor 2, ini nomor 2 juga banyak sekali yang salah. Di sini sama, kalian cari subjeknya dulu. Subjeknya adalah ni, ya, ni. Kemudian predikatnya adalah apa? Predikatnya biasanya predikat adalah kata kerja. Kata kerja, ya, kata kerja di sini ada 2 kata kerja, junpei sama mae. Kalian pasti bingung, yang mana dulu, mae atau junpei? Mae atau junpei dulu? Nah, yang dipilih dulu adalah yang dilakukan dulu yang mana? Apakah junpei dulu, apakah mae dulu yang kita lakukan? Biasanya yang kita lakukan adalah bersiap dulu baru membeli. Jadi kita bilang, "Ni junpei dulu." Ni junpei baru mae. Ni junpei mae. Kemudian objeknya apa? Objeknya liwu. Ni junpei mae liwu. Nah, karena ada shenme, shenme pasti di sebelum kata benda. Kata benda satu-satunya adalah liwu. Jadi kalian bilang, "Ni junpei mae shenme liwu." Itu ya, kamu bersiap membeli hadiah apa? Selanjutnya nomor 3, 我们一起把下课以后吃饭. Nah, ini ada kata 下课以后. 下课以后 adalah keterangan. Dari tadi kita belum ketemu keterangan, sekarang kita ketemu keterangan. Kata keterangan di mana? Kata keterangan itu di sebelum subjek atau sesudah subjek. Ya, boleh di sebelum subjek, boleh setelah subjek. Kita lihat subjeknya yang mana dulu. Subjeknya udah jelas pasti woman. Kita bisa letakkan keterangan waktu setelah woman. Woman 下课以后. Woman 下课以后. Ya, woman 下课以后. Kemudian 一起把 dan 吃饭. Kita bisa bilang setelah setelah subjek, keterangan pasti kata kerja atau predikat ya. Predikatnya pasti kata kerja. Di sini ada kata kerja 吃饭, ya kan? Ada kata kerja 吃饭. Jadi mungkin kalian akan berpikir 我们下课以后吃饭, gitu ya. Kemudian tinggal sisa 一起 sama 八. 一起 sama 八, kalian mungkin bingung. 一起 berarti di belakang berarti. 我们下课以后吃饭一起吧, gitu ya. Mungkin kalian akan
berpikir seperti itu. Tapi sebenarnya tidak seperti itu ya. Karena apa? Karena iji itu adalah kata keterangan. Sama seperti siaga iho. Kalau siaga iho kata keterangan waktu, ya kan? Kalau iji juga kata keterangan, tapi bukan kata keterangan waktu. Jadi letaknya juga pasti di setelah subjek atau sebelum predikat. Jadi kita bilangnya 我们下课以后一起吃饭 pa. Nah, pa di belakang sendiri ya. Pa ada di belakang. Nah, tapi di sini banyak sekali yang sudah benar hanya menggunakan kata tanda bacanya yang salah. Tanda bacanya bukan tanya, ya. Tanda bacanya adalah titik ataupun tanda seru boleh. Karena ini mengajak, ya. Kita setelah kelas, ayo pergi makan. Gitu. Jadi ngajak. Kalau ngajak bukan tanda tanya. Bukan tanya ya. Jadi di sini boleh kalian kasih titik ataupun tanda seru. Ini banyak sekali yang memberi tanda bacanya adalah tanda baca tanda tanya. Bukan tanda tanya ya, tapi titik ataupun tanda seru boleh. Selanjutnya nomor 4, 今天2日9月. Ini gampang sekali kita tinggal subjeknya adalah 今天 ya. Kemudian langsung 九月 dan 2日 ini bisa menjadi predikatnya. Nah, ini yang mana dulu? Yang ditulis adalah yang besar dulu, yaitu 九月 baru tanggalnya 2日. 今天九月2日. Selanjutnya yang terakhir, 时间你吗有? 时间你吗有? Sama kita berfokus pada SPO, ya. SPO. Kalau nggak ada K, SPO aja. Kalau ada K, SKPO, ya. Di sini S-nya siapa? S-nya ni. P-nya apa? P-nya adalah yo, ya. Ni yo, objeknya adalah 时间. Ni yo 时间. Nah, kata tanyanya tinggal kita taruh di belakang. Ni yo 时间吗? Begitu ya. Oke, jadi seperti itu untuk bab 8 yang sudah kita pelajari. Sudah bahas semua ya untuk latihannya. Selanjutnya kita ke materi bab 9. Bab 9 ini sudah menjadi lumayan susah ya. Kita lihat sama-sama. Di sini judulnya adalah Ni 今天有什么安排? Ni, kamu 今天 hari ini 有 ada 什么安排? Rencana apa? Jadi ini tentang berencana ya. Nah, kita lihat sama-sama untuk gawan i ada apa saja kosakata barunya. Ada sangat banyak ya. Di sini ada 明天. 明天 adalah besok. Ya, kalau hari ini 今天, 明天 besok, kemudian 点. 点 adalah jam. 半 adalah setengah. 起床 adalah bangun. 先 dulu. 洗澡 mandi. 然后 kemudian. 早饭 adalah sarapan. 差 kurang. 课 seperempat. 教室 kelas. 开始 mulai. 下午 sore. 常常 sering. 晚上 malam. 有时候 kadang. 电视 TV. Dan yang terakhir 上网 mengakses internet. Nah, di sini kita lihat yang agak susah ya. Kalau 明天 gampang sekali. 明天 ya udah besok gitu ya. 点 itu jam. Maksudnya jam apa? Ini adalah jam ketika kita mau kasih tahu sekarang jam berapa. Ya. Misalnya sekarang jam 8, berarti jam 8 adalah 8点. Dibalik ya, kalau kita jam 8 angkanya di belakang ya. Tapi kalau bahasa Mandarin 8点, angka dulu baru 点. Selanjutnya pan adalah setengah. Kalau kita bilang setengah 9, setengah 9 kita bilangnya 8点半. Jam 8 setengah. Ya, jam 8 setengah adalah setengah 9. 8点半. Selanjutnya ada sian. Sian yang agak susah adalah sian. Sian adalah dulu. Maksudnya dulu yang bagaimana? Di sini bukan dulu yang dahulu kala gitu, bukan ya. Tapi dulu adalah duluan. Maksudnya misalnya gini, saya mau istirahat dulu gitu ya.
saya mau istirahat dulu, berarti 我要休息. 我要休息. Nah, sianya di mana? 我要先休息. Saya mau istirahat dulu. Kalau saya mau ke kelas dulu gimana? 我要先去教室. Ya, jadi kalau bahasa Indonesia dulu ada di belakang, saya mau ke kelas dulu gitu ya. Tapi kalau bahasa Mandarin, xian ada di depan. 我先 ngapain? Gitu ya. Kemudian nomor 7, 然后itu beda sama 以后. 以后 penggunaannya adalah misalnya 下课以后 setelah kelas ya. 然后 adalah kemudian. Misalnya 下课以后我去买东西. Setelah kelas saya membeli barang. 然后回家, kemudian pulang. Gitu ya. Kemudian cha itu kurang. Cha itu kurang. Misalnya kalian mau bilang jam 10 kurang 10. Berarti gimana? Kita bilangnya adalah cha 10分10点 kurang 10 menit jam 10 gitu. Misalnya kurang 15 menit jam 10 gimana? Kalau kurang 15 menit jam 10 kita pakai ke. Cha 一刻 kurang seperempat 10点. Jam 10 kurang seperempat kita bilangnya cha 一刻10点. Ya, jadi kurangnya itu dia bilang dulu. Kalau bahasa Indonesia kan jam 10 kurang 10 gitu ya. Jam 10 baru kurangnya. Kalau bahasa Mandarin kurangnya dulu baru jamnya gitu. Kemudian ada apa lagi ini? Ada chang sering. 我常常 玩游戏 misalnya gitu ya. 我常常玩游戏. Saya sering bermain game. Bisa seperti itu. Jadi untuk penggunaan chang sama seperti bahasa Indonesia, saya sering ngapain. Kemudian 有时候 itu kadang. Biasanya penggunaannya 2 kali. 有时候 misalnya 我晚上有时候学习汉语，有时候看电视, misalnya gitu. Saya malam hari kadang-kadang belajar bahasa Mandarin, kadang-kadang menonton TV. Jadi sama ya penggunaannya dengan bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya kita lihat ke kewen. Kewen i. Kewen i di sini agak panjang ya. Di sini ada seseorang yang menjelaskan tentang kehidupannya dalam satu hari. Nah, di sini dia bilang, 我是学生. Saya adalah siswa. 我每天6点半起床. Saya setiap hari jam 6 bangun tidur. 起床以后先洗澡. Setelah bangun tidur, mandi dulu, ya. Kemudian 然后吃早饭. Kemudian makan pagi atau sarapan. 我差1课8点. Saya jam 10 kurang 1课 tadi berapa? Kurang seperempat. Jam 8 kurang seperempat. Saya 去教室上课. Saya pergi ke kelas untuk memulai kelas ya. 我们每天8点开始上课. Kita setiap hari 8点开始上课. Jam 8 mulai kelas. 11点半下课. Jam 11.30 selesai kelas. 下午我常常去图书馆看书. Sorenya saya sering pergi ke perpustakaan baca buku. 晚上我学习汉语. Malam hari saya belajar bahasa Mandarin. 有时候看电视上网. Kadang-kadang nonton TV dan bermain internet atau mengakses internet gitu ya. Jadi seperti itu untuk isi dari teks 1 ya. Dia mengatakan tentang apa? Tentang kesehariannya dalam satu hari itu ngapain aja. Tadi dia bilang dia adalah Liu Shuisheng, dia adalah siswa asing. Setiap harinya dia bangun jam berapa? Dia bangun 6:30, jam 6:30. Setelah bangun ngapain? Xian xi zao, mandi dulu, kemudian
吃早饭, baru makan pagi. Kemudian dia ke kelas untuk masuk kelas, untuk ini ya, berkuliah. Jam berapa? Dia pergi ke kelas? Dia pergi ke kelas jam 差1刻8点, kurang seperempat jam 8 atau jam 8 kurang seperempat ya. Kemudian dia katakan mereka satu kelas itu biasanya jam berapa? Mulai kelasnya. Mulai kelasnya adalah jam 8, jam 8. Kemudian 11:30 baru selesai kelas. Kelasnya 11:30 atau jam 11:30. Kemudian sorenya ngapain dia? Sorenya 常常去图书馆看书. Dia sering pergi ke perpus untuk baca buku. Kemudian wansangnya dia ngapain? Wansangnya dia 学习汉语, belajar bahasa Mandarin. 有时候看电视, kadang-kadang lihat TV atau bermain internet atau berinternet ya. Nah, sekarang pertanyaannya, 我 ya atau penulisnya kita sebut 我每天几点起床? Tadi sesuai teks adalah 我每天6点起床. 我几点开始上课? Saya mulai kelas jam berapa? 8点开始上课. Ya, 下午常常做什么呢? 下午常常去图书馆看书. Dan 晚上做什么? 我晚上做什么? 晚上学习汉语，有时候看电视，上网. Nah, nanti untuk latihannya Rose udah enggak minta kalian tuliskan jawaban dengan kalimat, tapi nanti Rose coba kasih latihan kalian untuk pilihan ganda. Ya. Coba kita lihat sama-sama dulu pilihan gandanya seperti apa. Nah, seperti ini. Rose udah nggak kasih pin in ya. Coba kalian kerjakan sesuai dengan kemampuan. Kita coba pelan-pelan tanpa pin in. Karena nanti di UAS juga kita sudah kehilangan pin in. Tidak ada pin in ditampilkan. Nah, misalnya nomor 1. 我每天几点起床? Pilihannya 6点, kemudian 7点, dan 8点. Ini langsung salah ketik, harusnya 6:30 ya, 6:30. Misalnya jawaban pertama 6:30. Yang kedua 8:30. Yang ketiga 8:30 ya. Ada 6:30, 7:30 sama 8:30. Nah, yang benar yang mana? Sesuai dengan teks ada 我每天6点起床. Pertanyaannya 我每天几点起床? Berarti jawabannya adalah 6:30. Ya, jadi kalian pilih sesuai yang mana yang paling sesuai. Nomor 2 juga seperti itu. Misalnya di sini ada pertanyaan 我起床以后做什么? Saya setelah bangun tidur ngapain? 我起床以后洗澡. Di sini 我起床以后先洗澡. Berarti jawabannya mana? A. 吃饭, B. 洗澡, atau C. 上课. Jawabannya adalah 洗澡. Misalnya seperti itu ya. Nanti bisa kalian kerjakan masing-masing di dalam form yang udah Lose bagikan. Oke, selanjutnya di sini 口吻二. 口吻二 kosakata barunya ada sedikit ya, hanya ada 7. Yang pertama 现在. 现在 adalah sekarang. Ya, sekarang. Yang kedua adalah 是, urusan. Hampir sama seperti adalah ya. Dia sama-sama ada 4 是. Kalau adalah biasanya sebagai predikat, tapi kalau urusan biasanya menjadi objek. Dan Hanselnya berbeda ya. Kalian lihat urusan Hanselnya seperti ini. Kemudian nomor 3 ada kai. Kai adalah membuka, men adalah pintu. Kalau kuan adalah menutup. Nah, tapi kalau misalnya kai itu membuka, kuan itu menutup ya, sedangkan men adalah pintu. Tapi kalau lo bilang kai men misalnya toko. Toko itu adalah 商店. 商店8点开门. 商店8点开门. Maksudnya gimana? Tokonya itu jam 8 bukanya. Bukan membuka pintunya, tapi buka. Suatu toko kan pasti akan buka dan tutup ya. Nah, kalau toko buka itu kita bilang 开门. Kalau tutup, tokonya tutup, kita bilang 关门.
Misalnya, 上店8点关门，上店早上8点开门，上店晚上8点关门. Ya, jadi di sini maknanya ada dua ya. Kalian misalnya mau bilang membuka pintu biasa, juga bisa bilang kaimen. Tapi untuk suatu toko, perpustakaan, gitu itu kalau misalnya buka atau tutup, ya keadaannya lagi buka atau tutup, terima pelanggan atau enggak adalah kaimen dan guanmen. Selanjutnya di sini ada harusnya ini Zuotian ya? Atau tadi yang Zuotian? Oh, di sini ada kosakata kata baru Mingtian, di sini juga ada Mingtian. Harusnya juga kurang paham kenapa ada Mingtian 2 kali. Di sini Mingtian juga besok ya. Mingtian juga besok. Dan yang terakhir ada Yingwen. Yingwen adalah bahasa Inggris dari kata Yingguo. Yingguo Yingguo adalah negaranya ya. Yingguo adalah negara Inggris. Sedangkan bahasanya apa? Bahasanya adalah Yingwen. Apa sih bedanya Yingwen sama Yingyu? Bedanya apa? Kalau Yingwen itu tulisan. Ya, Yingwen itu adalah tulisan. Yang kita baca itu Yingwen. Kalau Yingyu itu bukan tulisan, tapi bahasa yang diucapkan. Secara lisan itu Yingyu. Jadi kalau misalnya kalian mau bilang 我说 nggak bisa bilang 说英文 tapi 说英语. Tapi kalau membaca 读什么? 读英文. Sama seperti Hanyu, ya kan? Hanyu itu adalah bahasa yang kita gunakan untuk ini, untuk berkomunikasi. Hanyu. Kalau yang kita baca bukan Hanyu, yaitu Zhongwen. Zhongwen yang dibaca adalah Zhongwen. Oke, jadi seperti itu ya perbedaan Yingwen dan Yingyu. Bedanya pakai wen sama yu itu gimana? Bedanya yu adalah yang diucapkan, sedangkan wen itu adalah yang dibaca, gitu ya. Oke, jadi untuk kewen seperti ini. Di sini ada Mating dan Lina. Mating dan Lina ngapain ini? Mating dan Lina coba kita lihat sama-sama. Yang pertama Mating bilang 现在几点? Nah, untuk tanya waktu, jam, kita bisa gunakan 几点. 现在几点? Sekarang jam berapa? Kalau kita bilangnya jam berapa ya, tapi kalau bahasa Mandarin dibalik. Berapa jam? 现在几点? Katanya Lina bilang 1点40. 1点40. Nah, maksudnya apa ini? 1点40 maksudnya jam 1.40. Nah, 40-nya ini maksudnya apa? 40-nya ini adalah menitnya. Jadi di sini jam 40 lebih 40 gitu ya. Lina tanya, 你有事吗? Kamu ada urusan gitu ya. Kemudian katanya Mading bilang, 我2点去图书馆看书. Saya jam 2 pergi ke perpus untuk membaca buku. Itu kata Mading. Kemudian Lina tanya, 你看什么书? Kamu mau baca buku apa? Gitu. Kamu mau baca buku apa? Kemudian kata Lina, 你看, katanya Mading bilang, 我看英文书. Saya baca buku bahasa Inggris. Itu katanya Lina. Nah, kata Mading. Kemudian Lina bertanya lagi, 图书馆每天几点开门? 图书馆每天几点开门? Katanya Lina tanya perpus jam berapa sih bukanya? Gitu ya. Lebih tepatnya gini. Perpustakaan setiap hari gitu ya. Setiap hari jam berapa buka gitu ya. Ada kata setiap hari. Kemudian kata Mating bilang 早上8点开门. Pagi jam 8 bukanya. Itu. Kemudian Lina tanya 几点关门? Nah, jam berapa tutupnya? Mating bilang 晚上8点关门. Malam jam 8 tutup. Kemudian Lina bilang 太好了，明天
明天我也去。太好了，明天我也去. Bagus sekali, besok saya juga pergi. Oke, jadi di sini menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang Mading dan Lina. Lagi ngobrolin tentang Mading mau pergi ke perpustakaan. Untuk apa? Untuk membaca buku bahasa Inggris ya, 英文书. Dia mau membaca buku bahasa Inggris. Jam berapa dia pergi? 2点. Kemudian Lina tanya ke Mading untuk jam setiap harinya. Perpustakaan buka dan tutupnya jam berapa? Bukanya 早上8点 dan tutupnya 晚上8点. Kemudian Lina juga ingin pergi. Kapan ingin perginya? 明天我也去. Jadi dia perginya adalah 明天. Sekarang kita lihat pertanyaannya. 马丁几点去图书馆? 马丁2点去图书馆. 马丁去图书馆做什么? 马丁去图书馆看英文书. 图书馆几点开门, 几点关门? 图书馆 jam berapa tutup dan bukanya? 图书馆 8点, 早上8点开门, 晚上8点关门. Gitu ya, sesuai dengan teks seperti itu. Oh ya, tadi yang kosakata pertama ini sebenarnya bukan 明天 ya, tapi 每天. Sepertinya lo salah ketik 每天 itu apa? 每天 itu adalah setiap hari ya. 每天 adalah setiap hari. Ya, sama ada di sini. 我每天6点起床. Saya setiap hari. Nah, ini harusnya setiap hari. Oke, jadi beda ya antara 每天 sama 明天. Memang agak-agak kadang kalau kita nggak hati-hati akan salah ketik antara 每天 sama 明天. Apalagi kalau kalian ketiknya itu disingkat M dan T. Nah, M dan T biasanya akan kepilih 明天 atau 每天. Jadi kalian harus lebih hati-hati nanti kalau misalnya ada tugas mengetik ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke Gewensan. Gewensan di sini ada 6 kosakata baru. Ada anpai, ada shangwu, ada 朋友, ada 见面, ada 电影, dan 再见. Ini 朋友 tidak ada nada ya. 朋友 biasa seperti ini. Nah, anpai itu adalah rencana ya. Sebenarnya ada 2 artinya, tapi kali ini yang kita pelajari adalah berarti rencana. Anpai rencana. Kemudian shangwu adalah pagi. Pagi yang gimana kalau shangwu? Shangwu adalah jam 9 sampai jam 11. Kalau 早上 itu yang lebih pagi ya, jam 6 sampai jam 9. 朋友 adalah teman. 见面 adalah bertemu. 电影 film, dan 再见 sampai jumpa. Coba kita lihat sama-sama Gewensan bagaimana ini? Santian dan Cui Hao. Santian bilang, 你好. Ini Santian dan Cui Hao lagi telepon ya. Jadi Santian bilang, 你好, dia angkat telepon. Kemudian Cui Hao menjawab, 山田, 我是崔浩, 你今天有什么安排? Katanya Santian, halo. Cui Hao jawab, Santian, ini aku Cui Hao. 今天你有什么安排? Hari ini kamu ada rencana apa? Kata Santian, 上午9点我跟中国朋友见面. Pagi jam 9 saya bersama teman Tiongkok saya bertemu. Gitu ya. Di sini diartikannya seperti itu. Saya jam 9 bertemu dengan teman Tiongkok. Nah, di sini bahasa Indonesia kan bertemu ada di setelah ini ya, setelah saya ya. Tapi kalau bahasa Mandarin penggunaan 见面 itu adalah 我跟谁见面. Saya dengan siapa 见面. Gitu ya. Jadi kalian harus ingat-ingat kalau misalnya kalian mau bilang saya mau bertemu teman gitu ya. Kalian harus bilang 我要跟朋友见面. 我要跟朋友见面. Saya mau dengan teman bertemu. Kesamaannya seperti itu. Kemudian selanjutnya 下午我有时间, 你什么事? Sore saya ada waktu. Kamu ada urusan apa? Gitu katanya. Kemudian Cui Hao jawab, 我想请你看电影. Saya ingin
请你看电影. Ingat nggak? 电影是什么？请是什么？请adalah mentraktir ya kan? Kalau di bab sebelumnya 请吃饭, sekarang 请看电影. Boleh ya? 我想请你看电影. Saya ingin mentraktir kamu menonton film. Santian bilang, 好啊，电影几点开始? Oke, filmnya jam berapa dimulai? Kata Santian. 最后 jawab 下午2点半开始. Sore jam 2.30 dimulai. 最后 menjawab seperti itu ya. Kemudian dia bilang lagi, 我们2点一刻去吧. 我们2点一刻去吧. Kita jam 2.15 pergi. Pa di sini adalah ajakan ya. Ayo kita jam 2 lebih 15 pergi itu ya. Kemudian kata Santian, 好，再见. Oke, sampai jumpa. Nah, di sini pertanyaannya, Santian 今天有什么安排? Hari ini Santian ada rencana apa? Tadi Santian dikatakan rencananya Santian apa? 跟中国朋友见面. Jadi kita bisa jawab, 三田今天上午9点跟中国朋友见面. Nah, ini harusnya bukan 我. Ini harusnya bukan 我, tapi siapa? Kita ganti jadi siapa? Santian. Ya, ini kita ganti jadi Santian. Ya, yang harusnya tadi di dalam kawan adalah 我, kita ganti menjadi Santian. Jadi, Santian ada ini apa? Ada rencana apa hari ini? Jawabannya adalah 三天今天上午9点跟中国朋友见面. 三天今天上午9点 Santian 跟中国朋友见面. Atau juga bisa Santian yang ini kalian ganti jadi他. 他 juga boleh ya, diganti 他 juga boleh. Jadi kalian bilang gini, 三天今天上午9点他跟中国朋友见面. Gitu ya. Oke, selanjutnya nomor terakhir, pertanyaan terakhir. 电影几点开始? Ingat nggak tadi filmnya dimulai jam berapa? Dimulai jam 2.30 ya. 电影下午2点半开始. Oke, jadi seperti itu ya untuk teks 1 sampai 3 kita ulang lagi tadi. Teks 1 tentang apa? Teks 1 tentang menceritakan tentang 我. 我 adalah 留学生, mahasiswa asing. Ya, 我 adalah 留学生. Kemudian setiap hari 我 bagaimana? Bangun jam 6. Setelah bangun ngapain? 洗澡, mandi. 然后吃早饭, kemudian makan pagi. Kemudian saya pergi ke kelas untuk memulai kelas jam berapa? 下一课8点, jam 8 kurang seperempat. 我们每天8点开始上课. Katanya kelas dia dimulai setiap jam 8 dan selesainya jam berapa? 11点半, jam 11.30. 下午我常常去图书馆看书. Sorenya saya sering ngapain? Sering ke perpustakaan untuk membaca buku. 晚上nya ngapain? 晚上nya 学习汉语, belajar bahasa Mandarin. 有时候 atau kadang-kadang ngapain? Kadang-kadang 看电视 dan 上网, lihat TV atau main internet. Selanjutnya teks yang kedua tentang apa? Teks yang kedua tentang Mating dan Lina. Mating mau pergi ke Tusuguan. Tanya ke Lina, 现在几点? Hari ini jam berapa? Lina bilang 1:40. Ya, 1:40. Dan Lina tanya, kamu ada urusan apa? Kata Mating mau pergi ke perpustakaan jam 2. Kemudian Lina tanya, 你看什么书? Kamu baca buku apa? Mating bilang, 看英文书. Membaca buku bahasa Inggris. Lina tanya ke Mating, 图书馆每天几点开dan 关门? Jam berapa sih perpusnya itu buka dan tutupnya? Mating jawab, bukanya adalah 8点, 早上8点, sedangkan tutupnya 晚上8点. Akhirnya Lina juga mau pergi ke perpus. Kapan perginya? 明天,
ya. 明天我也去. Selanjutnya teks yang terakhir antara Santian dan Cuihao. Santian dan Cuihao lagi teleponan. Yang telepon adalah Cuihao. Cuihao telepon ngapain? Dia tanya, "Ni you sheme anpai?" Kamu ada urusan apa? Ada rencana apa hari ini? Santian bilang mau ketemuan sama siapa? Ketemuan sama Zhongguo Pengyo. Jamnya adalah 上午9点. Ya, kemudian kalau 下午有时间, sorenya ada waktu. Kemudian tanya, "Ni 什么事?" Kamu kenapa? Ada apa gitu ya? Ada urusan apa? Cui Hao bilang, 我想请你看电影. Saya ingin mentraktir kamu nonton film. Dan filmnya dimulai jam berapa? Jam 下午2点半. Sore jam 2.30. Dan Cui Hao mengajak Santian untuk pergi jam 2点一刻, jam 2.15. Kemudian Santian setuju, dia bilang, 好，再见. Oke, jadi seperti itu untuk kawan I sampai kawan San. Sekarang kita lihat ini ya, gramatika. Kita lihat sebentar gramatika yang harus kita pelajari. Nah, di sini gramatikanya sedikit banyak ya. Yang pertama ada penggunaan dari 先什么什么然后, 先什么什么然后, kemudian 来 atau 去, ditambah objek 1 tambah kata kerja 2 dan objek 2. Kemudian ada lagi keterangan waktu, ada lagi keterangan waktu lagi, dan penyebutan jam. Dan menanyakan jam ya. Oke, coba kita lihat sama-sama dari yang pertama. 先什么什么然后. 先什么什么然后 menunjukkan apa sih 先什么什么然后? 先什么什么然后 itu menunjukkan urutan dari tindakan ya. 先 ngapain, 然后 ngapain. Setelah 先 itu dilakukan duluan, kemudian 然后 adalah dilakukan di urutan selanjutnya. Contohnya, 我先学习汉语，然后看电视. Saya belajar bahasa Mandarin dulu, kemudian menonton TV. 我先去银行, saya pergi ke bank dulu, 然后去书店, kemudian pergi ke toko buku. 我先去上课, saya pergi masuk kelas dulu, 然后去商店, kemudian pergi ke toko gitu ya. Jadi di sini bisa kalian lihat ya, yang mana yang dilakukan duluan? Yang dilakukan duluan adalah yang setelah 先. Kemudian yang dilakukan kedua adalah setelah 然后. Selanjutnya yang kedua 来 atau 去. Ditambah kata kerja, tambah objek 1, ditambah kata kerja 2 dan objek 2. Nah, ini maksudnya bagaimana? Coba kita baca dulu sama-sama. Struktur ini digunakan untuk menunjukkan seseorang datang atau pergi ke suatu tempat untuk melakukan sesuatu. Kata kerja kedua dan objek kedua berarti maksud dari 来 atau 去. Kemudian objek pertama adalah kata benda yang menunjukkan posisi atau tempat dan dapat dihilangkan beberapa kali. Coba kita lihat contohnya ya. Di sini pasti ada subjek ya, subjek di awal. Kemudian kita tambahkan 来 atau 去. Boleh 来 atau 去. Objek 1 adalah suatu tempat atau lokasi ya, objek 1 tempat atau lokasi. Kata kerja 2 dan objek itu adalah tujuannya. Tujuannya dia ngapain ke sana. Tujuannya pergi ke tempat ini untuk ngapain. Itu ada di verb 2 dan objek 2. Kita lihat nomor 1. 他来我家吃饭. Dia datang kemana? Objek satunya ke rumahku. Untuk ngapain? 吃饭, untuk makan. 下午我去图书馆. Perginya ke perpustakaan. Ngapain? 看书. 晚上我去 tempatnya pergi kemana? Ke 电影院. 电影院. Pergi ke bioskop. Ngapain? 看电影. Jadi yang di sini perlu kalian pahami adalah pergi kemana untuk ngapain. Datang kemana untuk ngapain. Ya, jadi bisa 来 atau 去. Bedanya 来 sama 去itu apa? 来 itu datang, sedangkan 去 itu adalah pergi. Itu ya.
Selanjutnya yang ketiga adalah keterangan waktu. Langsung sudah jelaskan sebelum-sebelumnya sering sekali jelaskan keterangan waktu letaknya di mana. Keterangan waktu letaknya adalah setelah subjek. Kalau bahasa Indonesia kita SPOK, K-nya di belakang. Tapi kalau bahasa Mandarin K-nya ada di setelah subjek di tengah sini ya. 我6点起床，你几点吃饭？电影2点开始。Ya, keterangan waktu ada di setelah subjek, juga bisa di sebelum subjek seperti ini. 6点半我起床，几点你吃饭？2点电影开始。Bisa sebelum subjek ataupun setelah subjek seperti ini. Tapi kebanyakan orang-orang suka keterangan waktu setelah subjek. Selanjutnya yang keempat adalah penyebutan jam. Bagaimana sih penyebutan jam? Nah, untuk jam biasanya kita suka kasih waktu dulu. Apakah itu pagi, apakah itu siang, apakah itu sore, ya, apakah itu malam. Kita bisa sebutkan waktu-waktu itu. Kalau bahasa Indonesia kita sebutkan jam, menit, dan waktunya, misalnya jam 6:05 pagi hari, gitu ya. Pagi harinya di belakang. Jam 9:10 pagi hari. Jam 12:15 siang hari gitu ya. Tapi kalau bahasa Mandarin, waktunya itu kita letakkan di depan ya, 早上、上午、中午、下午、晚上, letaknya di depan ya. Kemudian baru tian, jam, baru fen, menit. Nah, untuk penyebutan fen kadang-kadang fen-nya itu nggak disebutkan juga nggak apa-apa ya. Misalnya jam 6:05, jam 6:05 kita bilang 早上6:05 Kita juga bisa bilang 早上6:05 ya. Bisa juga bilang 早上6:05 gitu ya. Selanjutnya untuk jam 9:10 gimana? 上午9:10 atau 上午9:10. 中午jam 12:15 ya. 中午12:15 apa? 15 atau bisa 15 juga diganti 一刻. 上午12:15. Jam 14:30, 下午2:30 上午2:30 atau 上午2:30. Dan untuk malam jam 7:45, 晚上7:45 atau 晚上7:3. Jadi untuk seperempat hanya bisa untuk 一刻 sama 3:00 ya, nggak bisa 2:00, nggak ada 2:00. 2:00 nggak ada, adanya pan ya. Bisa untuk 30 bisa kita sebut san, seven atau pan. Untuk 15 ike, 45 sanke. Ya, bisa 15, bisa 15 atau ike atau sanke. Selanjutnya untuk menanyakan jam. Menanyakan jam bagaimana? Menanyakan jam gampang aja. Kalian tinggal yang awalnya tadi sebutkan jam, angka kemudian tian. Sekarang angkanya ganti ji. Ji dian. Ni ji dian sangke? Ya, 图书馆几点开门? 电影几点开始? 现在几点? Seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya untuk gramatika atau tata bahasa yang harus dipelajari di pertemuan kali ini. Jika ada yang masih belum paham, bisa dibaca-baca lagi di dalam PPT, nanti Lose PPT-nya Lose kirim. Kalau masih belum paham, bisa ditanyakan kepada Lose. Boleh tanya via WA, juga boleh tanya nanti ketika kita sudah bisa bertemu. Oke, selanjutnya setelah kalian sudah selesai menonton video sampai di sini, selanjutnya kalian bisa kerjakan latihan ini ya. Latihan ini bisa kalian kerjakan. Ya, di sini hanya pilihan ganda ya. Yang untuk Gowen, bagian Gowen hanya pilihan ganda. Gowen I sampai Gowen Shan pilihan ganda. Kalian pilih jawaban yang paling tepat. Kemudian untuk bagian kedua juga pilihan ganda. Di sini hanya melengkapi kalimat yang tidak lengkap seperti ini. Ta semua to Hanyu. Harus dijawab apa ini? 常常开始每天 atau 是 ya. Kemudian ini sampai nomor 23 ya. Ini hanya pilihan ganda. Kemudian bagian ketiga, kalian urutkan kalimat ini menjadi
Kata-kata ini kalian urutkan menjadi kalimat yang tepat. Jangan lupa kalian harus beri tanda titik, ya. Kalian harus beri tanda titik. Kemudian kerjakan sampai nomor 31. Kalau misalnya kata tanya, kalian tambahkan tanda baca kata tanya. Kalau bukan kata tanya, kalian tambahkan titik aja. Kalau misalnya ada koma, perlu ada koma, ya udah kasih tanda koma. Kalau tidak perlu dikasih tanda koma, ya. Oke, jadi seperti itu, silakan dikerjakan. Yang masih belum sempat lihat video di pagi hari, boleh setelah nanti sore atau malam. Dan di sini harus kalian kerjakan di pengumpulannya sebelum hari ini di jam 12 malam, gitu ya. Oke, 我们的课就上到这儿，谢谢大家，再见。